Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sudah hari Minggu lagi nih, berarti waktunya untuk kita beribadah sekolah Minggu. Semuanya sudah mandi kan? Sudah mempersiapkan diri, kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, sebelumnya kakak mau undang di rumah masing-masing kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi atas kehidupan kita. Katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus itu sangat baik, melindungi kita sepanjang hari, dan kita mau kali ini beribadah kepada Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan kembali, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa kepada Tuhan, semuanya tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam tadi sampai dengan kami bangun pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus menyayangi kami. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Ampuni Tuhan jika kami masih didapati dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Sebentar kami mau datang di rumah kami masing-masing untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang bergirang dalam memuji Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau disukakan atas puji-pujian yang kami naikkan. Walaupun kami tidak berada dalam rumah-Mu Tuhan, namun kami ingin bersungguh-sungguh di dalam memuji Engkau di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Kakak mau dengar semangatnya dulu nih. Ada haleluya, puji Tuhan, ada puji Tuhan. Haleluya. Walaupun kita di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat dalam memuji nama Tuhan. Yuk kakak undang semuanya kita bangkit berdiri. Tidak ada yang duduk, kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dan pakai gerakan, kita mau nyanyikan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Semuanya nyanyi ya, sambil pakai gerakan.
daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang curam. Ku melintasi pada rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku dayung, perahu ku sebang. Ku selam dalam samudra. Ku terbang tinggi di angkasa. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Lagi ya. Kita mau bersuka cita pagi ini karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu ada buat kehidupan kita. Kembali nyanyikan ku daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang curam. Ku melintasi pada rumput luas membentang. Yesus besertaku. Ku dayung perahu ke sebang. Ku selam dalam samudra. Ku terbang tinggi di angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Dia menyertai kehidupan kita. Baik dalam suka, duka, apapun keadaan kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kehidupan kita. Seperti pujian tadi kita nyanyikan, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada, baik dalam suka, duka, dalam apapun yang kita rasakan, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Sebentar kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu pujian yang mengatakan, ku tahu Bapa peliharaku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, sebagai ucapan syukur kita atas cinta Tuhan, kasih Tuhan atas kehidupan kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia
baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Kita semua mau berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau pribadi yang baik Tuhan. Kami percaya juga Tuhan yang baik sudah menerima puji-pujian dan penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan disenangkan atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menjadikan tanah hati kami sebagai tanah hati yang paling baik untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kiranya Engkau mau memakai guru-guru kami Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, dan sampaikan isi hati Tuhan atas kehidupan kami yang membentuk kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan, menjadikan kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan semuanya. Halo adik-adik kelas Daud dan kelas Esther, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kakak mau bertanya nih, kalian pernah tidak merasakan kebaikan Tuhan? Pasti pernah dong. Tuhan Yesus itu pribadi yang baik atau jahat? Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik, sangat baik. Apa ya kebaikan Tuhan yang pernah kita rasakan? Nih contohnya, setiap hari kita masih dapat bernafas. Itu semua adalah kebaikan Tuhan. Terus kita bisa makan enak. Contohnya lagi, ada awan-awan di langit. Terus apa? Kita punya mata untuk melihat. Kita punya mulut untuk berbicara. Terus kita bisa sekolah. Banyak sekali kebaikan Tuhan ternyata ya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu tidak pernah jahat. Sekalipun kalian merasa sedih, sekalipun kalian merasa susah, tapi ingat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik. Terkadang iblis pernah membisikin kamu nih, meracuni pikiran kamu, bilang Tuhan gak sayang sama kamu. Karena coba lihat, kamu mengalami kesusahan-kesusahan. Tapi betul gak sih yang diperkatakan oleh iblis itu? Salah. Jangan mau percaya sama perkataan iblis yang ada di dalam pikiran kalian. Setiap kali kalian berpikir bahwa Tuhan itu jahat karena mengizinkan kalian untuk mengalami kesedihan, tapi kalian usir iblis itu dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kamu, pergi iblis, karena aku percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang sanggup menolong aku walaupun aku dalam kesusahan. Nah, nih sebelumnya kakak mau ajak kalian untuk menonton satu film. Film apa? Yang menceritakan bahwa ada dulu bangsa Israel yang kesusahan hidup di tanah Mesir karena mereka itu ditindas, dijadikan budak. Budak itu setiap hari harus bekerja tanpa diberi upah. Mereka harus membuat batu bata. Hidup mereka disusahkan oleh Raja Firaun saat itu yang memerintah di Mesir. Tapi apa?
Walaupun mereka mengalami kesusahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hingga akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka. Walaupun nggak langsung sih diperbolehkan sama Raja Firaun, tetapi Tuhan melakukan banyak hal kebaikan yang akhirnya menolong bangsa Israel untuk dapat keluar dari tanah Mesir. Yuk kita lihat dulu video satu ini ya. Yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati
dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang, timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi.
Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, tadi kita sudah melihat video bagaimana kebaikan Tuhan atas bangsa Israel yang awalnya mereka diperbudak oleh Raja Firaun dan bangsa Mesir. Namun oleh kebaikan Tuhan, akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghukum Raja Firaun yang keras kepala itu yang tidak mau membebaskan bangsa Mesir dengan 10 tulah. Apa saja masih ingat? Tidak. Ada 10. Yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, ada banyak katak di mana-mana. Yang ketiga, ada nyamuk. Yang keempat, lalat di mana-mana. Terus yang kelima, ada penyakit sampar pada hewan. Yang keenam, manusianya yang kena penyakit, yaitu barah. Barah itu seperti bisul-bisul yang ada di seluruh tubuh. Lalu yang ketujuh ada hujan es. Yang kedelapan ada tulah belalang di mana-mana. Lalu yang tulah kesembilan ada apa? Ada gelap gulita di seluruh tanah Mesir. Dan tulah yang ke-10 yang akhirnya membuat Raja Firaun berubah pikiran, yaitu kematian pada semua anak sulung, baik pada anak sulung bangsa Mesir maupun semua hewan-hewannya. Pokoknya anak yang pertama, baik manusia ataupun hewan, semuanya mati. Tetapi hukuman itu hanya menimpa kepada bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Setelah itu tidak berhenti di situ, ternyata Raja Firaun ini benar-benar orangnya nggak kapok-kapok ya. Setelah bangsa Israel setengah jalan, mereka mengejar bangsa Israel. Raja Firaun ini menyesal ternyata sudah membebaskan bangsa Israel.
Saat itu iblis meracuni pikiran bangsa Israel. Saat bangsa Israel melihat pasukan bangsa Mesir, mereka ketakutan. Lalu iblis berbisik dalam pikiran mereka sehingga mereka berpikir bahwa ternyata Tuhan cuma menjebak aku, Tuhan tidak mau membebaskan aku. Ternyata Tuhan membawa kita semua ke padang gurun hanya untuk apa? Membinasakan kita semua di padang gurun. Buktinya tuh pasukan bangsa Mesir datang untuk menangkap kita lagi. Terus mereka menjadi sangat takut dan mereka tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Tuhan mau membebaskan mereka. Itu semua karena apa? Karena iblis yang meracuni pikiran mereka. Tapi benarkah pemikiran mereka itu bahwa Tuhan membebaskan mereka hanya untuk membinasakan mereka? Tidak. Tuhan selalu punya cara untuk menolong mereka. Seperti tadi Tuhan punya cara dengan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Kali ini pun Tuhan mempunyai cara untuk membebaskan bangsa Mesir. Bangsa Israel dari bangsa Mesir. Caranya seperti apa tuh, Kak? Kali ini Tuhan melakukan suatu hal yang ajaib di depan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan bahwa apa yang dikatakan iblis itu tidak benar. Apa yang dilakukan iblis saat meracuni pikiran mereka itu yang berkata bahwa Tuhan Yesus tidak sayang kepada mereka, bahwa Tuhan itu hanya mau membinasakan mereka, itu semua tidak betul. Yuk kita lihat videonya ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun,
keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, betul kan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong sekalipun kita berpikir bahwa udah gak ada jalan keluar nih, seperti bangsa Israel yang terjebak. Di depannya ada lautan, di belakangnya ada pasukan bangsa Mesir yang mau menangkap mereka. Pasti saat itu bangsa Israel berpikir sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah mereka. Tapi apa ternyata Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Oleh sebab itu saat iblis berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi kamu, Tuhan tidak akan menolong kamu, kamu akan berada dalam kesusahan, kamu akan berada dalam kesedihan selamanya. Apa yang harus kita lakukan? Betul, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir iblis dari dalam pikiran kita untuk kita percaya kembali kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, seperti bangsa Israel yang pada akhirnya dapat sepenuhnya bebas dari perbudakan bangsa Mesir dan Raja Firaun. Bahkan Raja Firaun dan bangsa Mesir itu semuanya dimusnahkan oleh karena Tuhan Yesus mengasihi bangsa Israel. Karena itu jangan biarkan iblis meracuni pikiran kita. Kalau ada masalah, kita selalu ingat bahwa oh iya, Tuhan Yesus itu kan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya berada dalam kesusahan selamanya, tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Yuk, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pagi ini. Kami mau percaya kepada Tuhan walaupun seringkali iblis meracuni pikiran kami, namun kami mau menolak semuanya itu. Kami mau mengusir iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali ia mau meracuni pikiran kami mau datang kepada Tuhan dan kiranya Tuhan membebaskan kami dari pikiran-pikiran buruk mengenai Tuhan. Kami mau percaya bahwa Tuhan selalu baik, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami yang sudah beribadah pada saat pagi hari ini, dan tanamkan selalu dalam pikiran kami bahwa Tuhan selalu ada bagi kami, menyertai kami, dan Tuhan selalu mau menolong kami. Lindungi kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, dimanapun kami berada, kiranya kami berada dalam perlindungan Tuhan, dalam tangan kasih Tuhan, baik kami maupun keluarga kami. Dan dimanapun kami berada, kami boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk tugas dan ayat hafalannya nanti akan di-share di grup sekolah minggu ya. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.